A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Semua dalam pengawasan Allah, semua milik Allah, titipan-titipan Dia juga, amanah juga. Kemarin di detik-detik akhir materi SMK ada kita bahas tentang ini. Kita tidak boleh berhenti berbuat baik. Kita tidak boleh ketularan jadi jahat. Kenapa begitu, Ayaman? Karena kita punya akhirat. Akhirat ini tempat pembalasan, darul jaza. Orang-orang yang bisa berinfak dengan sangat ikhlas gitu, tanpa mengharap apapun dari manusia, itu karena dia percaya dan beriman sepenuhnya sama akhirat. Dia bilang dunia ini akan saya tinggalkan, tapi dunia ini jadi tempat bekal saya untuk mempersiapkan kematian yang sempurna itu. Kita tidak boleh ketularan jadi jahat. Gara-gara orang kebanyakan itu jahat, lalu kita ikut-ikutan jahat? Tidak. Jadi kenapa tidak boleh berhenti berbuat baik dan tidak boleh ketularan jahat, tidak boleh ikut ketularan jahat? Karena kita masih punya Allah gitu. Lihat ya tadi, pas ayatnya nih, Masya Allah, Tabarakallah. Kita hari ini kan juz Ats-Tsamin Asyar kan, juz ke-18. Al-Mu'minun surat 23 ayat tadi 27. Fa'auhayna ilaihi, ila siapa? Ila Nuh, kepada Nabi Nuh. Kami wahyukan kepada Nabi Nuh. Abang kakak ngulang aja ya, kalau wahyu itu untuk Nabi. Tapi kalau ilham itu untuk orang beriman. Jadi abang kakak tidak boleh bilang, saya dapat wahyu Ustaz. Berarti kau ngaku Nabi. Soalnya tiba-tiba Bang Banjir duduk depan teras rumah. Duduk ya gitu kan. Tak ada asap kan, pakai asap obat nyamuk misal gitu, asap obat nyamuk. Terus bilang, sayang, tiba-tiba masuk ke rumah ngomong sama istrinya, papa ya, papa kan, kaum papa, papa dapat ilham nih, dapat wahyu, sorry. Nah kalau ilham betul, tapi kalau dia bilang papa dapat wahyu, berarti dia ngaku nabi. Kita harus dan wajib ingkari gitu ya. Jadi kalau Bang Banjir tiba-tiba bilang saya dapat wahyu, pangkong dulu kepalanya gitu. Itu tidak benar pasti. Ada orang ngaku-ngaku wahyu tuh dapat wahyu, tidak boleh ya. Kecuali memang namanya wahyu dari lahir. Dia bilang saya wahyu. Bapak-bapak bilang saya dapat wahyu kata dia. Maksudnya Pak, anak saya wahyu. Nah ini ada yang ngajak lucu nih ya. Anak sekecil itu berkelahi dengan wahyu. Nggak paham tuh. Lama loadingnya tuh. Waktu Ayaman, iya. Kamu nggak lagi bergurau, boleh. Kalau sama Ayaman bebas. Kita mau caci maki, Ayaman balas doa. Karena tahu dan yakin percaya doa yang baik balik lagi. Ucapan yang baik pun balik ke kita lagi. Di mana saya ngasih analogi kemarin ya? Sama kayak ngeludah ke atas. Jadi abang kakak, kalau in ahsantum li anfusikum, kalau kok 17 ayat 7 itu, kalau kau berbuat baik, kebaikan itu pasti kembali padamu. Itu sama kayak kita meludah tapi ke atas. Cuh gitu. Airnya keluar emang. Tapi nanti
pasti kena ke muka kita. Jadi bebas saja mau berbuat apa gitu gimana. Tolong kasih tahu yang di YouTube bang, kabel konektornya kayaknya bermasalah. Soalnya gambarnya buram. Kalau enggak kita ganti YouTube-nya. Ayo, lihat ya. Al-Mu'minun ayat 27. Fa'auhayna ilaihi anisna'il fulka bi'ayunina wa wahyina. Fa'idha ja'a amruna wa faratan nuru fasluk fiha min kulli zawjaini itsnaini wa ahlaka illa man sabaqa alaihil qawlu minhum wala tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Jadi bagaimana Allah memerintahkan kepada sosok Nabi Nuh? Nabi Nuh ini diperintahkan bikin kapal Abang Kakak, bukan di tepi laut, bukan juga di tepi sungai, tapi di atas gunung. Kan kalau orang-orang yang tidak punya iman, tidak punya keyakinan, dia pasti protes. Piye toh gitu. Masa bikinnya di atas gunung? Tapi Allah bilang apa? Fa'auhayna ilaihi anisna'il fulka bi'ayunina. Nah, yang Ayaman mau tekankan hari ini tidak banyak. Satu poin ini nih. Bi'ayunina. Hai abang-abang, kakak-kakak yang sedang berjuang mencari duit yang halal. Sesungguhnya engkau bi'ayunina, sedang diperhatikan oleh Allah. Hai orang-orang yang tidak tidur malam karena bangun malam, karena istighfar menjelang subuh, karena engkau sedang mempersiapkan sahurmu di hari Kamis ini. Hari apa nih? Oh, Rabu. Berarti Ayaman tuh lebih cepat sehari ya. Dah lupa hari. Ada yang rela gitu ya, menggeser uang jajannya untuk beli ya, beli tapai misalnya gitu ya, beli tempoyak untuk memikirkan orang lain. Bisikan-bisikan setan di telinga Bang Kakak bilang, udahlah nih, enjoy your life. Tapi hati kecilnya bilang, aku ndak tinggal di sini. Aku mau bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Aku harus siapkan hidupku yang baik, berkualitas, ya kan, tenang tanpa hutang, bahagia tanpa riba, istiqomah sampai jannah. Aku harus punya persiapan yang matang. Biarlah aku di air asin saja. Dunia lagi carut marut. Yang sana lagi melambung, yang sini lagi konslet, ini lagi menyelamatkan anak. Nggak bisa jadi nomor 1, jadi nomor 2 dulu. Apa nih? Ingatlah abang kakak, kita punya akhirat dan kita punya Allah. Kita ini 2 kalimat yang menguatkan abang kakak untuk tidak boleh berhenti, jangan putus asa, jangan juga baper, jangan juga ngerasa letih jalani kehidupan ini. Teruslah berbuat baik abang kakak, karena kita dalam pengawasan Allah. Memang mungkin terasa panjang penantian ini, ya, tapi percayalah dan yakinlah, penantian itu juga pasti ada buahnya. Pasti ada buahnya. Karena ada satu hal yang Allah tidak bisa lakukan, yaitu Allah tidak pernah bisa mengingkari janjinya. Kita punya akhirat, kita punya Allah. Ini membuat abang kakak mudah-mudahan lebih kuat bertahan menjalani hidup ini. Kalau sudah baik makin baik. Kalau sedang disakiti jangan kepancing untuk jadi jahat. Kalau abang kakak sedang dihina orang, jangan terpancing untuk menghina balik.
Karena sesuatu yang dijatuhkan biasanya sesuatu yang lebih tinggi. Mana ada barang rendah dijatuhkan? Barang yang sudah rendah itu diinjak dan dilupakan. Tapi sesuatu yang tinggi itu pasti akan ada yang mau menjatuhkannya. Sebagaimana sesuatu yang sudah di depan, pasti ada orang yang pengen menarik atau mendorong atau mungkin menjatuhkan. Biasa. Kalau ada orang ngomongkan kita di belakang, berarti kita jauh di depan dia. Kalau ada orang pengen jatuhkan kita, berarti kita sedang di atas dia. Tetap dalam kondisi sadar abang kakak. Tetap dalam kondisi bi'ayunina. Ayaman pagi ini lagi terpikir tentang orang-orang yang sudah sedang, ya, sudah dan sedang ada di fase-fase muhasabah, sudah dan sedang ada di fase-fase introspeksi, memperbaiki diri, bertobat dan memperbaiki diri. Maka pada saat abang kakak ada di fase ini, ingatlah dua kalimat ini. Ini kalimat mahal sekali abang kakak, benar-benar mahal. Saya tuh pas dengar pertama kali dari ayah tuh, saya bilang ini kalimat dalam sekali loh. Masuk ke hati tuh rasanya jelek banget. Ya, apa yang bikin, mohon maaf ya, kakak-kakak yang posisinya janda, jomblo, tenang, masih panjang pembahasan ini. Ya kan, belum selesai. Begitu sebut janda langsung Allah gitu, langsung terasa tuh. Iya kan? Kakak-kakak yang single fighter bahasanya gitu. Besarkan anak. Kenapa ndak berzina gitu loh? Terbuka lebar. Emang kakak ndak punya nafsu? Punya kan? Dan Allah tuh ngasih nafsu tuh kan dari kecil. Anak kecil udah punya kecenderungan kepada itu, udah disiapkan sama Allah tuh. Nanti mulai dewasa, mulai ada masa-masa balik. Artinya Allah menjadikan manusia tuh punya, beda sama malaikat, ndak ada nafsu. Manusia dikasih nafsu supaya bisa nanti menikah punya anak dengan izin Allah. Ya kan? Tapi kakak-kakak, abang-abang, jangankan anak gitu, suami ya belum nih. Istri ya belum. Lagi proses istisqa, ya apa? Istinja, Paran. Apa namanya? Salat apa? Istighosah. Dia tablik akbar, ya Allah, tak bisa satu ya Allah. Abang kakak, ngapa kau tak berzina? Aku punya Allah. Ngapa kau tak makan riba? Aku takut sama Allah. Allah tahu aku nih tak berduit, udah lama dah. Tapi ada Allah, aku masih punya Allah. Aku tidak tinggal di sini. Aku harus punya persiapan yang matang untuk kehidupanku yang lebih baik nanti. Istikharah Kiai. Oh iya betul, Masya Allah. Makasih ya Bang. Istikharah. Baru. Jadi kalau ada kalimat aku punya Allah, itu rasa-rasanya ya, kalau saya lah kemarin tuh pas pertama kali dengar kalimat itu tuh, rasa dunia tuh kayak hilang gitu. Sampai ada kan terbetik kalau dalam bahasa Melayu itu, kak tikau lah sungguh nih gitu. Iya kan? Loh, abang kakak, dunia ini memang ditakdirkan Allah macam-macam kan? Kan tadi saya bilang, bi'ayunina, dalam pengawasan Allah kan? Terus ada orang jahat nih, jangan terpancing gitu loh. Ini ujian. Gara-gara masalah kakak-kakak jangan buka jilbab. Tidak ada hubungannya. Pakai jilbab itu sesuatu, masalah belum selesai sesuatu. Jangan gara-gara masalah belum selesai, kau nambah maksiat baru. Nyambung gak kira-kira? Gitu kira-kira dir materi. Ringan ini dir, kontennya dir. Ini ada peluang dir untuk buka bisnis. Ya kan? Triliun duitnya bahkan, bukan lagi miliar-miliar. Tapi kok
ndak mau diambil duit ini, padahal besar. Kita ndak hidup cuma di dunia, kita masih hidup di alam barzah. Makanya kalimatnya tuh hidup. Hidup di alam rahim, hidup di dunia, hidup di alam barzah, hidup di alam akhirat. Hidup abang kakak. Mati itu cuma saklar aja. Pemisah. Cuman bisa terpisah antara dunia dengan alam barzah? Supaya bisa masuk ke alam barzah. Apa pintu gerbangnya? Kematian. Ganti baju. Tadi pakai baju warna hitam, nanti pakai baju putih. Tadi sholat, sekarang kena sholatkan. Itu pintu gerbangnya. Tadi mandi sendiri, sekarang kena mandikan. Maka kalau tahu kita pasti hidup lagi nanti di alam barzah, siapkan yang bagus-bagus. Ke masjid pakai baju keren, pakai baju rapi, bagus, ya kan? Nah, baju baru. Baju yang baru dicuci, jangan baju yang campur air liur. Kenapa? Lagi nyiapkan hidup selanjutnya. Kapan? Yang depan mata kuburan. Berapa banyak orang mati itu pengen balik ke dunia, pengen sedekah, mumpung masih hidup, ayo geser yang kau mampu. Orang bilang, mana nak sedekah? Teori sih gampang, kalau punya duit mah enak, kalau ndak punya duit, apa yang mau disedekahkan? Emang yakin, percaya yang punya duit itu pasti mudah sedekah? Faktanya ndak gitu kok. Makin kaya banyak yang makin pelit. Tapi apakah ada orang yang makin kaya makin dermawan? Ada juga. Maka tadi saya bilang kan, yang membedakan itu adalah kesadarannya tentang punya akhirat atau tidak. Yang kedua, punya Allah atau tidak. Ingat ya, catat baik-baik ya. Hidup di alam rahim. Coba ulang. Hidup di dunia. Hidup di alam barzah. Hidup di akhirat. Coba kalau abang kakak pakai. Saya pun terus terang baru belajar ya abang kakak ya. Dan masih terus belajar. Kalau mindsetnya adalah hidup, beda dak? Bong, ente hidup di alam barzah. Kira-kira pola pikir ente gimana? Hah? Nyiapkan. Nah itu dia. Masya Allah, cerdas sendiri. Kalau lama daya tak bagi-bagi ini ya? Bolehlah dapat nih. Bang Banjar coba digesek tunai Bang Banjar. Kalau kalimatnya hidup, abang kakak, maka kita akan punya satu kata kunci, yaitu mempersiapkan. Misal Ayaman mau terbang, pasti ada bahasanya packing, beres-beres. Apa ya kira-kira mau dibawa ke sana ya? Nah, kalau mindsetnya hidup abang kakak, kita akan punya preparation. Preparation itu bahasa Bansir ya. Well prepared, persiapan yang matang. Mau hidup di alam barzah nih. Bawa apa ya? Nah kan pasti secara logika otak kita mikir, masa aku bawa pengecas handphone, nggak dipakai di sana. Apa yang Nah ini bagus nih. Yang meninggalkan dunia disebut berpulang. Pulang kan enak Ustadz. Jadi kita siap-siap buat pulang. Betul. Nah ini cerita Nabi Ibrahim. Pada saat Nabi Ibrahim mau diambil nyawanya, ya kan? Nabi Ibrahim tanda kutip protes. Nanti dulu lah. Ngapa nyawaku diambil? Malaikat balik lagi. Ya Allah, kekasihmu Khalilullah belum mau diambil nyawanya. Bilang sama dia, kata Allah. Masa kekasih tidak mau ketemu sama kekasihnya? Mana mungkin orang yang mencintai tidak mau bertemu dengan yang dicintainya? Dikasih tahu sama malaikat Jibril. Ya Ibrahim, Allah menyampaikan, masa orang yang mencintai tak mau bertemu dengan yang dicintainya. Oke, kalau gitu aku balik. Wajar, saya dulu sempat gak ngerti kenapa beberapa orang yang saya anggap soleh, saya anggap orang alim gitu ya, maksudnya berilmu tuh, dia tuh sempat bilang, tapi pakai bahasa-bahasa kias gitu. Letih nengok dunia ini, kata dia. Pengen cepat-cepat balik rasanya. Dulu kita didoktrin, kematian tuh suatu yang horor, nauzubillah, sampai orang ngetok-ngetok meja, tak tahu saya apa artinya tuh. Nauzubillah min zalik, nauzubillah min zalik. Why? What the fun? Apa? Mati pasti. Saya kemarin ketemu sama salah satu abang kita kena kanker darah, getah bening. Dia sempat mengurung diri dalam rumah. Sampai Allah kasih ilham dia, kau diam di rumah mati, kau bergerak beramal soleh pun mati. Akhirnya dia bergerak keluar dari rumah, memilih untuk tidak mengurung diri. Dulu mengurung diri, diam di rumah, ketakutan. Karena vonis
Masya Allah ketika dia bergerak, ngurus masjid, ngurus rumah makan gratis, bikin bisnis baru, apa yang dia bisa lakukan? Sambil nunggu, Allah kasih sehat, bahkan turun dari stadium 4 jadi stadium 1. Allah sembuhkan tubuhnya, Allahu Akbar. Apa bang obatnya bang? Saya bilang operasi atau apa? Enggak ada, Ayaman katanya. Saya pakai puasa aja. Jadi puasa itu membuat tubuhnya disehatkan Allah dengan izin Allah pastikan. Tapi pertama kali dia bilang saya betulkan tuh pola pikir saya. Saya bareng-bareng di rumah kayak putus asa. Dulu kan ngurung diri. Nggak mau dihubungi, nggak mau dikontak, nggak mau apa. Betul-betul ketakutan gitu. Justru malah bikin badan saya makin drop katanya. Nah pada saat saya berpikir, udahlah. Saya bergerak mati, tak bergerak pun mati. Saya berbuat mati, tak berbuat pun mati. Bangun dia. Bergerak lagi. Ngurus masjid, ngurus rumah sakit, bikin pasar gratis, pokoknya nyibukkan diri, buka bisnis malah expand usahanya atas izin Allah, sehat, sembuh. Doakan semoga beliau semakin sembuh, semakin sehat. Dah? Abang kakak, ayah bunda yang baik rahmati Allah. Usikum wa ya nafsi bitaqallah. Usikum wa iya ya mas, iya ya bitaqallah. Jadi mindsetnya hidup. Jadi tadi tuh, fa innaka bi ayunina, dalam tatapan kami, itu kita sedang hidup di alam kedua. Hidup pertama di mana? Alam rahim. Hidup kedua? Alam dunia. Kita akan masuk ke alam ketiga, yaitu alam barzah. Kita hidup lagi di situ. Nah, namanya orang hidup akan tinggal di tempat baru, pasti mikir apa yang mau kusiapkan. Kau mau egois, misal gitu, duduk ya di masjid, mikirkan diri sendiri, boleh aja. Tapi gitu enggak keren. Harus ada sesuatu yang kita tinggalkan untuk orang sesudah kita. Itulah disebut sedekah jariyah. Itulah yang disebut dengan ilmu yang diambil manfaat darinya. Itulah yang disebut dengan yang ketiga, anak soleh yang mendoakan. Kenapa Ayaman pakai Ayaman, tidak pakai Ustadz Lukman atau apa? Ayaman nih harapannya, doanya adalah punya anak ideologis yang banyak. Secara biologis, anak saya cuma 4. Ya kan? Kak Iya, Ara, Fayat, Fatih. Itulah anak biologis. Bin atau binti saya. Tapi saya tidak pengen mati saya cuma ninggalkan 4 anak. Ya, saya berharap bisa mati ninggalkan banyak anak. Dan anak itu adalah anak ideologis. Jadi anak kandung abang kakak boleh sedikit. Bahkan mungkin belum punya anak. Tapi kan Rasulullah menyebutkan di hadis itu waladun soleh. Walad itu kan bukan anak kandung. Anak kandung itu ibnun. Adilnya Allah memberikan wahyu kepada baginda Rasulullah tidak dilafazkan sebagai ibnun. Seandainya itu ibnun, bagaimana orang yang meninggal belum kawin? Berarti dia cuma dapat 2 dong. Nih jomblo, banyak utang misal gitu kan. Mati misalnya nanti siang. Enggak lah, jam 8 gitu misalnya mati. Iya 2 jam lagi mati kan. Terus dia cuma dapat 2 gitu. Enggak lah. Kasian lah. Masa jam 8 meninggalnya? Mungkin 6:30 lah nanti. Iya kan? Jadi abang kakak, kalau mindsetnya hidup, mindsetnya adalah hidup, kita pasti semangat. Insya Allah. Oh, kematian itu kan hanya palang pintu saja. Nah, karena doktrinnya selama ini adalah mati itu adalah tanda kutip ya segala-galanya, akhirnya tidak terpikir mau mempersiapkan dan cenderung takut kepada kematian. Kalau mindsetnya hidup, gimana? Setuju tak? Adam, ngapain sih Dam ente ngurus Baitul Mal Dam? Hah? Bilanglah mempersiapkan hidup. Kira-kira bang kakak, hidup di alam barzah lebih indah enggak kira-kira?
Indah lah, ndak ada lambe tura, ndak ada infotainment. Udah asli situ, Bong. Yurzakun kata Allah. Dikasih rezeki. Oke, ada penjelasan tentang siksa kubur. Betul, itu tidak kita nafikan. Tapi percaya enggak? Kalau ada juga yang namanya nikmat kubur. Itulah yang jadi doa kita kan? 5. Sampai jumpa di Baitullah apa? Hah? 5. 1. Hidupnya istiqomah. 2. Wafatnya husnul khotimah. 3. Alam barzahnya indah. Ini yang kita sedang mau siapkan. Maka kalau mau alam barzahnya indah, pikirkan dong, tanda kutip ya, power banknya apa kira-kira yang bisa bikin terang kuburan tuh. Oh, sedekah nerangi kuburan. Oh, berbuat baik. Oh, mewakafkan harta di jalan Allah. Oh, berbuat sesuatu karena dan untuk Allah. Oh, barang-barang yang dititipkan dari mulai mata, telinga, semuanya titipan Allah dan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Aku mau mempersiapkan hidup untuk di alam berikutnya. Oh, kan asik tuh. Tapi ini tawaran aja. Abang kakak boleh setuju, boleh enggak. Kalau saya pribadi, waktu dengar pertama kali ini dari ayah tuh, oh iya saya bilang. Ini menarik. Harus kita sampaikan. Antik ini. Pola pikirnya jadi lebih segar gitu. Coba. Hidup di alam barzah. Siap-siap. Mikir kan? Orang mau syuting ya. Berapa menit kemarin kita syuting? Yang film pendek? Jadinya ya. Jadinya cuma 15 menit. Berapa lama kita punya stok? 100. Apa aja alatnya kita siapkan untuk syuting? Tripod, lighting, kamera. Kenapa kok persiapan segitu banyak? Karena sudah dapat gambaran. Nanti untuk dapatkan hasil gambar begini, maka yang harus saya siapkan 1. Bahkan pakai checklist kan. Nah, abang kakak, ayo belajar dari sekarang. Saya pun masih belajar, abang kakak. Bikin checklist. Namanya checklist hidup. Apa? Kira-kira nanti masuk kuburan nih, apalah checklistnya? Tencaluk masuk tak? Tempoyak? Kerupuk? Mamang? Apa yang mau disiapkan nih? Aku harus ninggalkan sesuatu. Aku harus wakafkan sesuatu. Aku harus infak. Kemarin udah ya man, hari ini lagi gitu kan. Mana tahu yang mana diterima Allah. Oh, aku belum bisa pakai harta, ya pakai senyum. Nggak bisa pakai duit, boleh emas batangan. Kan nggak ada yang larang. Dir? Boleh nggak, Dir? Boleh. Lalu dia bilang, kalau mau beli sama saya ya, kata dia. Bukan gitu poinnya, Dir. Abang kakak, masa iya? Apa? 24 jam satu hari satu malam tuh. Nggak ada kita nyiapkan atau mikirkan sebiji ya kebaikan itu, Bang. Itu sangat nggak masuk akal tuh. Ayo ya abang kakak ya, semangat ya. Bikin checklist hidup. Apa? Checklist hidup. Wah, nanti saya mau hidup lagi nih di alam barzah. Apa nih yang mau saya siapkan? Harus semangat, bergerak kita. Cepat. Naik taksi kalau bahasa saya tuh. Jadi bayar, langsung sebut tujuan. Saya mau misalnya ke Sungai Jawi gitu. Nah, langsung bayar. Taksinya akan jemput ke rumah, ngantar ke lokasi. Nggak ada berhenti-berhenti. Tapi abang kakak mohon maaf ya, bayangkan kalau abang kakak naik bis, naik angkutan umum, bercampur-campur dengan keringat, blender, apa gitu. Macam-macam tuh. Tapi buat yang naik kendaraan umum pun ya harus siap dengan konsekuensinya. Memang harganya lebih murah. Tapi konsekuensinya berhenti setiap stasiun. Abang kakak ketemu dengan aroma terapi ya. Paham gak maksud saya aroma terapi tuh? Kan berdiri kayak gini kan? Di situ ada air, air aromaterapi ya, membuat abang kakak mungkin lebih segar gitu ya, hilang ngantuknya gitu. Iya. Jadi kita punya akhirat. Apa? Kita punya Allah. Nah, insya Allah habis ini akan dilanjutkan oleh Ustadz
Haidir. Saya pun tidak tahu gimana cara dia ngelanjutkannya gitu. Pokoknya gitulah dia. Ingat ya, 2 poin ya. Kita punya akhirat, kita punya Allah. Sama satu yang Aiman tadi sampaikan, ini juga melanjutkan dari apa yang disampaikan oleh Ayah. Jadi kita hidup, mindsetnya itu hidup. Oke, hidup di alam rahim, hidup di dunia, hidup lagi di alam barzah. Dan ini harus persiapan yang matang. Pakai checklist. Checklist apa? Checklist hidup. Oh, sedekah jariah belum nih, masih kurang. Oh, ilmu yang diambil manfaatnya masih sedikit nih. Aku harus ngajar lagi nih. Apa yang bisa aku bagikan? Bikin tulisan ke, bikin buku ke, bikin e-book ke, bikin komunitas kebaikan ke, ngajak teman-teman yang mau diajak berbuat baik ke, apa aja. Pokoknya harus ada checklist itu. Dan harus punya anak soleh. Yaitu tadi saya bilang anak ideologis. Tidak dari rahim kita, bukan darah daging kita, tapi pola pikirnya, keilmuannya, mewarisi apa yang pernah kita sampaikan. Itulah nanti menjadi anak soleh yang mendoakan kita, sehingga hidup kita nanti di alam barzah, hidupnya hidup yang indah. Bisa dipahami kira-kira Bang Kakak SMK pagi hari ini? Insya Allah simpel ya. Maksud saya pengen kasih semangat gitu pagi ini nih, sama abang-abang, kakak-kakak yang masih SSB ya. Saya sedang berusaha ya. Sedang berusaha jadi orang baik. Fa innaka bi ayunina. Ingatlah kita sedang ditatap oleh Allah, dilihat-lihat oleh Allah, ditengok-tengok oleh Allah. Teruslah bersemangat. Jadi seolah-olah kita pengen bilang gitu, selama Allah ridho yang lain masa bodoh. Gitu kira-kira kawan-kawan. Semangat ya Bang Kakak ya. Kita sama-sama ini, sama-sama lagi mempersiapkan checklist hidup. Apa ya persiapannya? Nanti yang dekat nih kan alam barzah, ini dekat sekali nih. Dekat depan mata dah. Apalagi kayak saya ini umur 41. Mau masuk 41 nih, ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap tuh barang ya. Jadi memang harus bersiap-siap di tikungan-tikungan maut ini. Dan mati adalah, kematian itu adalah pemisah aja dari dunia ke ini. Nah mulai dari sekarang maka well prepared, persiapkan betul-betul. Saya tahu abang-abang kakak-kakak juga sama kayak saya gitu. Kadang ada naiknya, kadang turunnya, kadang ada waktunya semangat, habis SMK semangat, balik SMK tidur lagi bisa gitu ya. Ada waktunya lagi ketemu sama Ayaman, wah, habis selesai ketemu Ayaman hilang lagi misalnya. Atau begitu juga sebaliknya, ndak ketemu Ayaman justru malah bagus dia. Ayaman ada tuh malah sangsot, ya kan? Jadi ayo abang kakak kita sama-sama belajar, sama-sama bergerak, mempersiapkan hidup setelah hidup di dunia ini. Jadi Allah yang bilang kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Terus jadi makanya kalau abang kakak ada kawan, ada saudara, ada orang yang ngajak abang berbuat baik, nah rangkul dia, tangkap dia. Itulah nanti yang akan menyemangati kita. Nah, selanjutnya silakan Ustadz Haidir. Jangan langsung kafaratul majlis ya. Ustadz Haidir harus sambung 2 poin ya yang mana nih. Menguatkan kemarin kita punya akhirat, kita punya Allah. Nah, sama hari ini Ayaman menekankan memasukkan dalam mindset cara berpikir kita nih hidup 4 kali. Hidup alam rahim, hidup dunia, hidup di alam barzah, dan hidup di akhirat. Bukan berarti mengesampingkan akhirat, bukan. Tapi yang depan mata harus kita siapkan, jelas-jelas adalah alam barzah. Apa persiapannya menuju hidup di alam barzah? Tadi saya bilang, kalau mindsetnya hidup, itu jadi segar otak kita. Akan bikin checklist, akan bersemangat, bersegera berbuat baik. Tidak mungkin terpancing untuk nunda-nunda. Setan pasti bilang, nanti jalah, tenang-tenang dulu. Tapi iman kita mengatakan, tidak boleh tunda. Kalau tadi, kan saya bilang tadi jomblo ini kan matinya siang. Saya bilang, majulah. Saya bilang, jam 8. Enggak, jam 7 lah. Tinggal 10 menit, Pi. Sebut nama. Kalau kita udah punya mindset waktu kita terbatas, kira-kira kita tunda-tunda enggak? Enggak mungkin nunda taubat kan? Enggak mungkin juga nunda beramal soleh. Barang itu udah depan mata, mainkan dengan merdu, eksekusi. Kalaupun dalam perjalanannya belum selesai, itu udah termasuk takdir Allah. Tapi kita persiapan, harus persiapan yang matang. All out, totalitas sungguh-sungguh.
Mudah-mudahan abang kakak, saya pun bisa juga mempraktekkan, karena saya diminta juga pertanggungjawabannya oleh Allah apa yang saya sampaikan. Maka saya bilang saya pun masih belajar, masih berusaha, masih berproses. Tapi tiap pagi ketemu sama abang kakak membahas satu ayat Al-Quran ini, mudah-mudahan bisa menghidupkan hati kita, abang kakak. Hati kita hidup, ya kan? Semangat kita hidup. Kita tahu kemana mau menjalani hidup ini. Ada ujian-ujian biasa, banyak ujian, nama gak dunia. Kalau banyak cucian namanya laundry. Apa? Kalau banyak cucian namanya laundry, biasa. Ada yang tak suka, ada yang caci maki. Udahlah. Kau baik, aku baik. Kau jahat, tetap baik. Ada 3 kali dah saya manggil nih, Dir. Sini. Nah, lanjutkan, mainkan dengan madu. Makasih banyak abang kakak. Jazakumullah ahsanul jaza. Insyaallah akan dilanjutkan oleh Ustaz Haidir. Barakallahu fikum, berkah selalu. Terima kasih banyak. Sehat-sehat, panjang umur, murah rezeki, diberkahi Allah dunia akhirat. Ya. Tadi yang nanya-nanya baju di warung Elki ya. Ini baru sampel. Sampelnya di warung Elki. Makasih banyak. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Belum, Ustaz Haidir masih lanjut. Aiman minta doa ya untuk Bunda Uung, untuk anak-anak. Doakan kami sekeluarga, Bunda Wawa, Ibu di Lampung. Saya insya Allah akan melanjutkan. Insya Allah lebih bagus lagi ya sampai ini dibungkus. Silakan. Ya, silakan. Lanjutkan. Mainkan dengan merdu. Siap. Hidup. Passwordnya. Hidup. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahu azim. Ya Bunda, Bang Kakak dapat kesimpulan tadi tentang hidup. Sejatinya orang hidup di dunia, dia bukan meninggal dunia, tapi meninggalkan dunia. Sejatinya orang yang hidup di alam rahim, dia bukan meninggalkan dunia rahimnya, tapi dia bukan meninggal di dunia rahimnya, tapi dia meninggalkan dunia rahim untuk masuk ke alam dunia. Ketika orang udah meninggal di dunia, alam dunia, sejatinya dia bukan meninggal dunia, tapi meninggalkan dunia untuk masuk ke alam selanjutnya. Begitu juga orang yang sudah selesai di alam barzah itu, bukan meninggal di alam barzahnya, tapi meninggalkan alam barzah untuk masuk ke alam akhiratnya. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil hari ini bahwasanya jangan sampai ketika kita punya masa, punya waktu, punya kesehatan bisa dimanfaatkan untuk beribadah sama Allah, kita tidak mau. Jadi masuk ibadah sama Allah ini bukan hanya mau, tapi nggak mampu takutnya. Dia punya kesempatan untuk mau mengerjakan saja itu udah alhamdulillah, tapi ketika udah mau tapi tidak mampu, itu masalah. Maka persiapkanlah kehidupan kita sama-sama dengan sebaik-baiknya, karena apapun yang kita kerjakan dampaknya pasti akan kita rasakan nanti setelahnya. Seperti yang Ayahman sampaikan, menyemangati hari ini kita, menyemangati pagi kita di hari kita di pagi ini untuk tetap semangat berbuat baik, tetap semangat berprasangka baik, tetap bersemangat mengerjakan amal soleh yang baik-baik. Itu sejatinya untuk bisa jadi wasilah atau manifestasi yang kita dapatkan setelah kehidupan di dunia. Jadi ayah bunda, abang kakak semuanya, kadang kita suka lupa bahwasanya kita pasti mati. Kadang kita suka terlalu enak ngadapin dunia sampai lupa bahwasanya setiap orang pasti mati. Kalau tadi ada yang disampaikan mati 6:30, sisa 5 menit lagi, ya kan? Tapi nggak ada yang tahu, bisa jadi beliau duluan atau kita di akhir, atau mungkin kita belakangan, beliau di awal, kita nggak tahu. Yang penting terserah sakaratnya Allah aja. Atau mungkin beliau mau daftar duluan, ya nggak apa-apa, kita di bagian akhir belakangan. Jadi semuanya nanti tergantung kemauan masing-masing, tergantung kapan waktunya. Dan yang pastinya semuanya udah dicatat sama Allah. Kapan kita akan dicabut nyawanya, di mana tempatnya, kapan waktunya, itu semuanya udah tergambar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugasnya kita sebagai umat manusia hari ini harus memahami bahwasanya harus ada satu kata sih, satu hal yang saya selalu punya gambaran dalam hidup ketika ngomongin tentang orang mati itu, bahwasanya kehilangan itu adalah cara Allah mengingatkan kita bahwasanya tidak ada yang abadi kecuali Dia. Orang meninggal itu, kita punya orang tua meninggal dunia, itu menunjukkan pada kita nggak ada yang abadi di dunia itu.
Allah tuh ngajarkan kepada kita tentang sebuah kehilangan kunci motor yang udah membuat kita menyadari bahwasanya tidak ada yang abadi. Baik, ketika kehilangan anak, kehilangan orang tua, itu udah ngajarin pada kita tidak ada yang abadi kecuali dia. Allah tuh ngasih pelajaran mahal sama kita, bahwasanya jangan terlalu fokus sama apa yang kita miliki di dunia sehingga kita melupakan Allah atau melupakan kehidupan setelahnya. Jadi usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Jangan sampai gara-gara terlalu cinta sama apa yang di dunia sampai kita melupakan bahwasanya kita akan meninggalkan dunia. Jangan sampai kita terlalu fokus dengan kehidupan di dunia sampai kita lupa mempersiapkan kehidupan setelahnya. Jangan sampai kita terlalu fokus dengan ibadah kita sendiri sehingga kita lupa untuk bisa berbuat baik sama sesama. Kadang banyak dari kita menjalani hidup, melakukan, terlalu memikirkan sampai lupa bahwasanya semua itu akan dipertanggungjawabkan. Jadi apapun yang kita jalanin hari ini, apapun masalahmu hari ini, semuanya pasti ada solusi. Jangan sampai gara-gara merasa bahwasanya masalah terlalu besar sehingga kita lupa sampai nyasar harus kemana kita harus meminta pertolongan. Makanya tadi kata kunci dua ini, kita punya akhirat, kita punya Allah, itu sebenarnya statement yang kuat bahwasanya tidak ada yang abadi ya Bang Kakak. Kehidupan tuh pasti mati. Kita tuh pasti meninggalkan dunia ini. Jadi apapun yang kau pegang hari ini di dunia, jabatanmu, hartamu, pakaianmu, kendaraanmu, keluargamu, semua pasti akan meninggalkanmu di waktu terbaik menurut Allah. Jadi jangan pernah merasa akan selalu bisa berada dalam posisi itu terus-menerus. Ketika seorang mohon maaf ya, seorang jomblo terlalu nyaman dengan zonanya, dia lupa, dia akan meninggalkan dunia. Itu juga orang yang sudah berkeluarga, jangan lupa terlalu nyaman dengan zona berkeluarga sampai lupa bahwa saya ada kawan jomblo yang belum nikah misalnya. Coba carikan dia pasangan segera kayak gitu kan, biar dia bisa merasakan sebelum dia dipanggil sama Allah. Kayak gitu. Jadi Allah tuh ngajarkan kita tentang bab itu ayah bunda kakak. Kehilangan tuh hal penting. Saya benar-benar ternotis pikiran itu gara-gara guru pernah ngajarin, seorang guru ngajarin, pahamin makna hilang itu. Hilang itu Allah ngajarin sama kita, bahwasanya tidak ada yang abadi kecuali dia gitu. Orang tuamu kan hari ini masih ada, berusahalah treatment dia, berusaha birrul walidain sebaik-baiknya. Kau punya anak yang ada hari ini, usahakanlah didik dia dengan cara yang terbaik. Hari ini punya walad, kata Ayman tadi kan, punya ibnun, didik benar-benar anak itu dengan baik. Kan tidak tahu apakah dia bisa duluan atau dia belakangan meninggalnya. Ya kan? Kan seperti itu kehidupan di dunia. Jadi benar-benar hari ini punya handphone, hari ini punya uang untuk makan, emang gunakanlah sebaik-baiknya. Sampai bisa jadi hal yang bisa jadi investasi kita nanti ke depannya. Jangan sampai ketika barang itu udah hilang baru berpikir, ngapa ya enggak dulu aku treatment dengan baik orang tua ya. Kenapa ya enggak aku treatment anakku dengan baik sehingga bisa jadi waladun soleh yang mendoakan aku ya. Kenapa ya dulu aku punya harta banyak enggak aku sedekahkan sehingga bisa jadi amal jariah dan investasi nanti di akhirat ya. Kenapa ya dulu aku punya ilmu yang hebat, ilmu yang bermanfaat, tak aku manfaatkan sebaik-baiknya mengajarkan orang ya. Itu bermasalah. Makanya nanti ketika semua udah hilang, ternyata contoh, ada orang kejadian ketika dia udah punya ilmu bagus, bisa mengajarkan orang, tiba-tiba ditabrak sama mobil, hilang pikirannya, enggak punya ilmu yang bisa diajarkan, menyesal nanti akhirnya. Punya anak yang hari ini sempurna fisiknya, bisa diajarkan yang baik, bisa jadi waladun soleh yadu'u lahu, tapi enggak punya kesempatan untuk didiknya, hilang semuanya. Ketika dia hilang baru ngerasa, oh udah ada yang abadi. Makanya ayah bunda usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, jadikanlah momentum penting ini. Kita masih punya akhirat, masih punya alam barzah, masih punya akhirat nanti akan kita hadapi. Punya harta, sebelum dihilang, maksimalkan, gunakan. Kan harus tahu tuh, biar jadi investasi. Zakat sebagai momentum untuk melindungi, infak sebagai momentum untuk nabung, wakaf sebagai momentum untuk investasi. Manfaatkan hartanya, biar bisa jadi sedekah jariah yang bisa dimanfaatkan. Kemudian ilmu punya hari ini, maksimalkan ilmunya. Jangan sampai nanti ilmunya mungkin berumur, udah tidak tahu mau ngajarkan apa, akhirnya tidak bisa jadi sesuatu yang bermanfaat. Terutama yang selanjutnya itu punya anak. Anak hari ini ada investasi anak terbaik, maksimalkan dia. Jadikan dia sebelum dia hilang. Sebelum dia hilang. Makanya kehilangan itu hal yang sangat-sangat punya makna terdalam. Bagi saya secara pribadi diajarkan sama guru. Makanya ya bunda, sebelum semuanya itu hilang, gunakanlah dengan maksimal. Punya umur hari ini untuk menikah, menikahlah. Hari ini punya umur untuk punya keturunanlah. Hari ini punya harta berlebih, sedekahkanlah. Kalau punya hari ini ilmu bermanfaat, manfaatkanlah. Ajarkanlah.
Sehingga nanti kita tak jadi orang-orang yang menyesal. Ketika waktunya tiba, baru kita bilang, ketika udah datang waktunya, azab datang, baru kita berkata, ya Allah kasih aku kesempatan untuk hidup kembali. Tapi waktunya udah terlambat, tak bisa lagi. Itulah yang saya katakan tadi, kadang banyak orang yang mau, tapi dia tak mampu. Ketika dia belum mampu, dia punya keinginan dia mau ketika dia punya kemauan tapi tak mampu, tak punya kemampuan. Tapi ada orang yang sudah punya kemampuan tapi dia tak punya kemauan, kan ya? Tapi ketika dia udah punya kemauan dia tak mampu. Itu masalah tuh. Kita punya umur hari ini mampu berbuat baik, ya kan? Kita tak mengerjakan. Tapi ketika udah mampu, udah mau mengerjakan, tapi tak udah fisik udah tak mampu. Nah, itu juga jadi masalah. Itulah kehilangan dari itu, ya kan? Punya fisik sehat, kita mampu berbuat tapi kita tidak mau. Tapi ketika udah punya fisik udah lemah, punya kemauan kuat tapi tidak mampu. Nah, makanya hal-hal itu sebagai motivasi, sebagai pengingat. Ingat bahwasanya kita punya kehidupan setelah kehidupan ini. Siap-siapkan tabungan yang banyak. Bahwasanya kita pasti mati sendiri ya, ayah bunda kakak. Kita pasti matinya sendiri. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Setiap orang tidak akan mempertanggungjawabkan masalah orang lain, tapi dia akan mempertanggungjawabkan masalahnya dirinya sendiri. Apapun yang kau kerjakan di dunia, kau akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah sendiri. Makanya hati-hatilah, siapkanlah kehidupanmu dengan matang. Jangan pernah pikirkan orang bagaimana nanti dia mati, pikirkanlah bagaimana nanti dirimu mati. Apa modal sudah kau persiapkan, apa tabungan yang telah kau tabung, dan apa saja yang telah kau jadikan amal soleh sebagai penyelamatmu nanti di akhirat. Mungkin kayak gitu ya bunda, bang kakak. Tidak banyak dapat saya sampaikan. Kata kuncinya udah Aiman sampaikan. Hiduplah dengan berarti. Hidup cuma sekali. Hiduplah yang berarti. Jangan sampai hidupmu tidak memberikan manfaat sama sekali dalam kehidupan ini. Nauzubillah. Syukran jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Yang baik datangnya dari Allah, yang salah dari saya minta maaf. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak.